Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustadzah Laili. Kali ini Ustadzah akan menyampaikan pembelajaran keagamaan mapel PAI, yaitu bab 4, bersih itu indah. Ayo, siapa yang menyukai kebersihan? Berarti dia mempunyai keimanan, karena kebersihan sebagian daripada iman. Baik anak-anak, kita mulai. Silahkan kalian menyimak videonya. Anak-anak, tahukah kalian apa arti bersih dan suci? Lalu bagaimana sih melakukan wudhu yang benar? Bagaimana pula melakukan tayamum yang baik dan benar? Nah, mari kita simak bersama video kali ini ya, dengan sungguh-sungguh agar kalian nanti bisa memahami materinya. Bersih itu artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci artinya bebas dari najis. Lalu najis itu sendiri apa? Najis adalah yang menjadikan terhalangnya kita untuk beribadah kepada Allah. Contohnya seperti kita terkena jilatan anjing, kemudian kita terkena darah, kita terkena kotoran atau tinja, dan kita terkena air seni atau air pipis. Nah, itu semua kan najis dan pasti kok kotor. Apabila kalian mengenai atau terkena hal-hal yang Ustadzah sebutkan tadi, maka cara pembersihannya harus dibilas dengan air yang bersih dan suci. Nah, tetapi anak-anak, sesuatu yang kotor itu belum tentu najis. Contohnya seperti apa? Misal kita terkena pasir, terkena tanah. Nah, maka badan kita kan akan kotor, tetapi itu tidak najis. Kemudian terkena tinta ballpoint, terkena cat tembok, atau terkena ludah, itu semua bukan benda najis. Nah, apabila kita terkena benda najis tadi, caranya bagaimana? Harus dibersihkan dengan air yang bersih dan suci. Bersuci itu dibagi menjadi dua macam anak-anak, karena cara pembersihannya juga beda. Itu yang pertama ada hadas kecil. Contohnya apa? Contohnya buang air. Buang air itu ada buang air kecil, air seni atau pipis. Kemudian ada buang air besar, ketika manusia mengeluarkan kotoran atau tinja. Nah, kemudian ada lagi buang angin atau kentut. Nah, contoh yang tadi itu bisa menyebabkan kita batal wudhu. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa sah wudhunya? Pertama-tama ketika kita buang air, kita bersihkan dulu, atau kita beristinja ya. Beristinja itu menghilangkan sesuatu yang kotor dari tubuh kita setelah buang air kecil ataupun air besar. Setelah itu selesai, maka kalian bisa wudhu kembali agar bisa menunaikan sholat. Kemudian yang kedua ada hadas besar. Hadas besar itu apa? Hadas besar itu adalah suatu hal yang mengharuskan mandi. Jadi seseorang itu apabila terkena hadas besar harus mandi. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan wudhu ya anak-anak. Nah, sebelum kita sholat, kita harus suci badannya, suci pakaiannya, kemudian suci tempat yang kita buat untuk sholat. Itu harus bersih dari kotoran dan najis ya. Sekarang kita fokus dulu ke pembersihan badan. Nah, pembersihan badan itu sebelum sholat kita melakukan wudhu. Nah, wudhu sendiri itu ada rukun wudhunya anak-anak, ada 6.
Ini inti dari wudhu, itu ada 6 yang harus atau wajib kita lakukan. Apabila 6 hal ini tidak kalian lakukan, maka wudhu kalian tidak akan sah. Yang pertama ada membaca niat. Sudah hafalkan kalian bagaimana bacaan niat? Tentunya sudah ya. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil aswari fardhon lillahi ta'ala. Yang kedua, setelah niat yang harus kita lakukan atau gerakan yang wajib kita lakukan adalah membasuh wajah. Nah, Ustazah, setelah membasuh wajah apa? Nah, kita melakukan membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat ada mengusap sebagian rambut kepala ya, ini anak-anak. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam tertib atau urut. Apabila kita berwudu kok tidak urut, itu maka wudu kita tidak akan sah. Lalu Ustazah, di dalam wudu kan ada berkumur-kumur, kemudian ada yang memasukkan air ke dalam hidung, ada juga mengusap telinga. Itu bagaimana? Nah, itu termasuk sunnah wudu. Kalau rukun wudu itu hanya 6 ini anak-anak, harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Kemudian hal-hal apa sih yang membatalkan wudhu? Tentunya yang pertama ada keluar sesuatu dari kubul maupun dubur. Kubul itu apa? Kubul itu tempat keluarnya pipis, sedangkan dubur tempat keluarnya tinja. Apabila sampean sudah wudhu tapi sampean misal pengen ke toilet karena ingin buang air, maka harus istinja dulu kemudian wudhu lagi. Yang kedua, hilangnya akal. Kalau misal kalian pingsan, kalian wudunya batal, maka harus wudu lagi. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Contohnya seperti kalian dengan teman kalian yang beda jenis, ya, antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keempat ada menyentuh kemaluan. Yang kelima ada tidur. Kalian misal setelah wudhu, kemudian kalian di masjid menunggu imamnya datang. Nah, ternyata kalian tertidur, ya, tertidur karena lamanya imam datang. Maka dari itu kalian harus wudhu lagi. Di dalam ajaran Islam juga ada tayamum anak-anak. Tayamum ini dikhususkan bagi orang yang tidak bisa melakukan wudhu dengan air. Maka cara bersucinya menggunakan debu. Nah, debunya ini harus yang bersih dan suci. Nah, ada syarat-syarat tayamum ya anak-anak. Contohnya ini apa? Syarat-syarat tayamum. Yang pertama, tidak ada air. Apabila seseorang itu di daerah terpencil, kemudian airnya susah ditemukan, maka dia diperbolehkan tayamum. Kemudian yang kedua, ketika seseorang itu sedang sakit, misal sakitnya parah, tidak boleh terkena air. Nah, kalau terkena air nanti sakitnya tambah parah, maka dia diperbolehkan tayamum. Yang ketiga, ketika dia melakukan perjalanan jauh atau musafir. Nah, musafirnya ini dia berada di kendaraan yang tidak mungkin menemukan air. Contohnya di mana? Di dalam pesawat. Biasanya kan di pesawat tidak ada air yang digunakan untuk berwudu, maka dia boleh melakukan tayamum. Sekian dulu anak-anak penjelasan dari Ustazah, semoga bermanfaat. Tetap semangat di dalam belajar, harus selalu optimis dan menjaga kesehatan. Terima kasih untuk hari ini. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.